Jadi contoh programnya ada di sini. Sini kita punya dua variabel n dan m, serta dua variabel lagi i dan j. Di sini variabel n dan m-nya digunakan untuk seberapa banyak kita akan melakukan perulangan. Perulangan i berdasarkan jumlah nilai dari variabel n, dan perulangan m akan berjumlah seberapa banyak variabel m. Perulangan j, seberapa banyak variabel m. Nah, program ini kalau kita jalankan, itu akan menghasilkan sebuah pola bintang berbentuk persegi dengan ukuran n dikali m. Coba kita ketik kodenya di Gini. Tadi pertama kita disuruh input n dan m-nya dulu. Baru kita buat sebuah perulangan i dari 1 sampai n, dan sebuah perulangan j dari 1 sampai m. Setiap perulangan j akan mengeluarkan sebuah bintang, dan setiap perulangan j berakhir akan mencetak sebuah baris baru. Nah, jadi kalau ini kita compile, kita jalankan, dia minta urutannya n baru m. Baru kalau kita input 2 dan 3, maka dia akan ada 2 baris dengan 3 kolom. Jadi di sini i-nya dari 1 sampai 2, j-nya dari 1 sampai 3. Terus ketika i1, j1, dia ngeluarin bintang, j2, j3, keluar dari perulangan j, terus dia buat baris baru ke bawah. Sekarang i-nya sama dengan 2, j1, j2, j3, keluar dari perulangan j, buat baris baru di bawah. Oke. Ini untuk perulangan for. Ini kalau nestednya 2, kalau nestednya 3 juga bisa. Jadi mau seberapa banyak pun kalian buat bersarang, nggak masalah. Tergantung tujuan programnya untuk apa. Oke, kita lanjut ke modul. Nah, tentu saja kita bisa melakukannya dengan struktur perulangan yang lain, misalnya while. Nah, di sini ada for, di dalamnya ada while.
itu bisa juga. Jadi nggak harus for sama for, atau while sama while, atau bahkan repeat dengan repeat. Pokoknya semua perulangan bisa di dalam perulangan yang lainnya. Nah, kalau program ini I-nya dari 1 sampai N dan J-nya mulai dari 1 sampai M juga. Terus untuk setiap perulangan J dia akan cetak bintang, selesai J dia cetak baris baru. Ini sama keluarannya seperti program kita yang pertama tadi, itu sama. Ini cuma contoh lain kalau perulangan jenis apapun bisa dimasukkan ke perulangan jenis yang lainnya. Nah, hal ini disebut juga sebagai perulangan yang bersarang atau nested loop. Misal diberikan sebuah masalah, diberikan sebuah bilangan N. Cetak struktur segitiga rata kiri yang terdiri dari N baris. Misalkan untuk N sama dengan 5, hasilnya adalah 5 buah baris bintang dengan segitiga rata kiri. Nah, jadi solusinya gimana? Kalau untuk memecahkan solusi kayak gini, kita kasih contoh dengan N sama dengan 5 ya. Sama seperti yang di modul. Misal N sama dengan 5. Kita bisa ibaratkan ini sama kayak kolom dan baris. Jadi kita akan membuat 5 kolom dan 5 baris. 1 2 3 4 5. 1 2 Oh, jadi kita anggap ketika ada permasalahan seperti ini, kita buat tabel. Nah, untuk barisnya itu kita anggap I, dan untuk kolomnya kita anggap J. Jadi terdiri dari 5I, 1, 2, 3, rupanya ini 4. Dan juga terdiri dari 5J. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat di sini, di kolom pertama, di baris pertama lah, itu kita memerlukan 1 buah bintang di ujung. Berarti di sini itu ada 1 buah bintang. Lalu di baris selanjutnya 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, dan 5 bintang. Berarti berurutan ya. 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang,
dan yang terakhir itu 5 bintang. Nah, kita bisa lihat untuk setiap bintang nantinya kita akan ngeprint menggunakan write. Terus untuk setiap selesai perulangan J, kita bakal berpindah ke baris baru, ke bawahnya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kalau nilai si J, kan kita perlu ya di sini nih. Di sini, dan di sini. Nilai si J itu bergantung kepada nilai si I. Jadi, kita hanya perlu J sampai sebanyak I. Jadi, kalau kita buat perulangan I, itu dari 1 to 5, misalnya kan. Nah, di dalam perulangan I, itu ada perulangan J, di mana dia hanya perlu sebanyak I kali. Berarti dari 1 to I. Baru di setiap dalam perulangan J, kita tulis bintang. Dan setelah keluar dari perulangan J, kita buat baris baru. Nah, kalau kita ngodingnya udah, kalau kita coding ini, oops, ini 5.